Kira-kira pas saya lihat tuh di bulan Juni, jebret turun sampai di bawah 6.000. Asing pada keluar pada saat itu. Namanya saham itu kan tidak mungkin naik terus gitu ya. Baliknya market cap dan harga saham dalam waktu yang dekat itu adalah bukti bahwa investor asing itu percaya akan transformasi-transformasi yang terjadi di Bank Mandiri juga. Kita ini mengembangkan bisnis, menambah jumlah nasabah dengan biaya yang serendah dan se-efisien mungkin. Bank Mandiri sangat welcoming ya dengan adanya persaingan, karena itu secara konsisten dan secara constant membuat kita untuk terus berinovasi, memastikan bahwa kita yang tetap yang terbaik gitu. Halo Growiners, welcome to Growin Talk, where we learn about growth stories, insights, and ideas. Nah, di sini kita akan membahas beragam tentang dinamika pasar modal, baik itu juga terkait gaya hidup, financial management, dan semata-mata tujuannya adalah bagaimana kita semua bisa nantinya mencapai tujuan keuangan yang jauh lebih sehat. Bersama dengan saya, Adrian Maulana, Executive Vice President dari Mandiri Sekuritas. Dan untuk episode kali ini, saya udah kehadiran seorang narasumber yang tentunya sudah memiliki banyak rekam jejak di dunia pasar modal, dunia keuangan, sudah belasan tahun lamanya. Kita panggil aja ya, Bro Laurentius, Head Investor Relations dari Bank Mandiri. Welcome to Growin Talk, Bro. Thank you. Kita makasih. santai-santai aja ya. Santai aja ya, obrolannya jangan berat-berat nih gitu ya. Santai aja gitu. Biar kalau berat itu adalah ya teman-teman yang di depan ya. Berat itu. madan maksudnya. Ya, kalau gitu. kalau di sini kita obrolan santai-santai aja. Terima kasih udah diundang loh. Iya. Sebutannya jadi Growiners. Selamat siang atau pagi kapanpun itu ya, Growiners nonton. Selamat siang semuanya, pagi semuanya. Terima kasih juga Mansek udah ngundang Pak Adrian. Oh ya, dengan senang hati dong. Masa wajahnya Bro Lau ini ada di mana-mana? Masa di podcast? Nah itu dia. Ada ya nggak sih? Anak perusahaan Bank Mandiri juga nih Mansek nih. Iya dong. Ya. Jadi pakai ini nyangkut segala nih. Apa kata dunia nanti ya, Bro? Siap. Jadi kalau di Bank Mandiri berarti udah berapa tahun nih? Aku tuh sebenarnya hitungannya baru ya. Jadi masuk Bank Mandiri itu kurang lebih efektif itu Maret 2021. Oke. Maret 21 sehingga hitungannya Maret kemarin 3 tahun gitu ya. Jadi udah mungkin jalan 3,5 tahun gitu. Tahun depan Maret jadi 4 tahun gitu. Jadi sebenarnya 3-4 tahun kalau di Bank Mandiri itu nggak lama gitu ya. Jadi masih junior. Oh, masih junior. Masih junior ini. Tapi kalau bicara di pasar modal, wah ya, ini bukan kaleng-kaleng ya, ini. Itu, ya semoga ya. Iya. Udah berkali-kali di foreign companies ya, Bro. Iya, Tapi ya memang sudah saatnya lah harus kita mengabdi untuk negeri dong. Nah, itu dia panggilan gitu ya. Termasuk saya nih teman-teman Growiners semua ya. Saya juga to be honest baru join di bulan pertama di sini. Ya terpanggil juga untuk ya kita berkontribusi sama-sama. Nah, luar biasa. Memberikan sebuah perkembangan dalam industri pasar modal yang memang sudah jelas memberikan banyak kebaikan. Betul. Oke, Bro. Ini untuk bisa mencapai amanah sebagai seorang Head of Investor Relation sebuah perusahaan BUMN yang memiliki aset sangat-sangat besar kelasnya seperti Bank Mandiri ini kan nggak mudah. Kira-kira apa aja nih pengalaman suka duka nih selama 3,5 tahun ini sebagai Head of IR? Iya ya, jadi memang ya sebagai Head of Investor Relation kan fungsi utamanya kan berkomunikasi dengan investor gitu ya. Berkomunikasi dengan investor terkait dengan strategi dari bank, strategi dari para manajemen gitu ya. Dan juga komunikasinya bukan hanya satu arah dari Bank Mandiri kepada investor. Tapi dari investor kan juga memiliki feedback. Mereka memiliki masukan-masukan yang tentunya dari aku juga harus mengkomunikasikan ke dalam gitu, ke manajemen, ke tim gitu ya, supaya bisa align dengan investor gitu. Nah, sejauh ini sih jujur aja lebih banyak sukanya gitu ya, Nah, ini soalnya direkam nih Bapak Ibu ya gitu. Jadi enggak bercanda, tapi memang benar Pak Adrian. Jadi lebih banyak sukanya gitu ya. Takut nonton. Enggak, benar ini. Ini juga betul ini. Jadi memang karena
meskipun aku punya pengalaman di tempat-tempat sebelumnya, Mandiri ini luar biasa besar, sehingga kita bicara aset 2.000 triliun lebih gitu ya. Kita bicara sebuah institusi konglomerasi yang anak perusahaannya ada banyak sekali gitu ya, mulai dari bank, multi finance dan juga bahkan brokerage gitu ya, seperti Mandiri Sekuritas gitu. Jadi pengalamannya sangat banyak gitu ya, organisasinya sangat besar gitu ya. Pegawai di Bank Mandiri itu 35.000 lebih gitu. Jadi bisa dibayangkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh konglomerasi ini ya, konglomerasi keuangan Bank Mandiri dalam rangka memberikan ya opportunity of learning gitu buat pegawai-pegawainya termasuk saya. Jadi jujur memang suka gitu ya, banyak sukanya. Tidak banyak duka, namun challenges-nya ada. Saya nggak tahu challenges sama duka itu sinonim atau bukan gitu ya. Tapi kalau dari sisi challenges, karena ini adalah bank besar dan bisnisnya banyak, kompleksitas di balik mengkomunikasikan bisnisnya itu tidak mudah gitu. Jadi ini bukan sebuah perusahaan yang jual 5, harganya Rp5, profitnya Rp25 gitu kan, kalau lebih begitu. Ini perusahaan yang sangat luas skopnya, strateginya juga sangat kompleks gitu ya. Dan tentu saja kita semua ketahui kalau industri perbankan itu dipantau oleh regulator yang luar biasa ketat. Jadi membahasakan kompleksitas bisnis menjadi bahasa yang mudah dicerna itu adalah challenges utama gitu. Dan sebaliknya, kalau investor sudah memberikan feedback yang baik untuk perbaikan-perbaikan dan sebagainya, mengkomunikasikan ke dalam itu juga ada tantangannya tersendiri. Tapi sudah pasti lebih banyak suka daripada dukanya lah. Challengesnya juga membantu kita untuk grow dan belajar dari situ ya. Nice. Itu Pak Adrian. Mengenai regulator, bukan hanya dari Bank Indonesia ya, tapi sekarang juga ada OJK perbankan ya, juga OJK, ya. Bank Indonesia ya, dan lain-lainnya lah gitu. Saya tertarik tuh dengar number of employees-nya Bank Mandiri yang above 30.000 35,000 betul. 35,000. Itu ngomong-ngomong udah pada jadi nasabahnya Mandiri Sekuritas belum? Nah, boleh juga silakan tuh ya dieksplorasi gitu ya. Karena itu one of my KPIs juga tuh. Gitu. Bagaimana bisa mencapai apakah eksplorasi atau eksploitasi, saya nggak tahu yang mana nih kata-katanya nih. Jangan. Kita bikin sinergi Pak namanya. Nah, kolaborasi ya, gitu. Luar biasa. Luar biasa ya. Masuk Bang Jago katanya gitu. Oke, menarik banget nih. Sekarang kita kepengen sedikit membedah mengenai performance-nya dari Bank Mandiri. Karena saya yakin Growiners ini juga banyak yang investors dan tentunya juga melirik kalau di pasar modal. Rasanya sudah menjadi satu rahasia umum bahwa sektor finansial, dalam hal ini adalah banking, dan tentunya juga Bank Mandiri sebagai salah satu yang memiliki market cap top 10 ya di dalam capital market, betul untuk bisa kita ketahui rekam jejak yang mungkin sedang dan juga nanti ke depannya. Kalau kita melihat di chart Bank Mandiri, karena kalau kita bicara di pasar saham, rasanya selain fundamental, kita bisa juga ya teman-teman melihat secara teknikal. Saya masih ingat loh bro, waktu di kira-kira bulan Maret tahun 2024 ini, itu harga Bank Mandiri itu lagi bertengger di sekitar 7.500-an. Suddenly kira-kira pas saya lihat tuh di bulan Juni, jebret turun sampai di bawah 6.000, sekitar 5.700-an something gitu ya. Betul. Asing pada keluar pada saat itu. Tapi surprisingly juga hanya dalam tempo yang singkat, ternyata 1-2 bulanan sekarang gitu ya. Bahkan sekarang sudah hampir break even lah ya. Jadi sekitar 7.250, 7.300 per hari ini ya. Hari ini kurang lebih sekitar, sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 September 2024. Nah, itu kira-kira apa sih yang mungkin dari investor relation bisa sampaikan kepada para investor yang membuat Bank Mandiri bisa setangguh itu dan juga memang selalu masih menjadi pilihan dari para investor. Iya. Jadi memang begini, terima kasih, itu pertanyaannya bagus banget ya. Jadi mungkin satu hal yang perlu diingat juga itu bahwa perjalanannya Mandiri ini kan sudah bertahun-tahun adanya gitu ya. Jadi kalau kita berkaca pada 2023 gitu ya Bro Adrian, dan kita berkaca ke 2022, 2021, itu secara performance harga saham itu sebenarnya sudah luar biasa gitu ya.
Kalau saya ingat market cap posisi hari ini gitu ya, which is kurang lebih sekitar 650 triliunan dibandingkan dengan 3-4 tahun lalu, kita itu udah jauh lebih dari doubling dari si market cap. Dan itu semua tentunya adalah hasil kerja keras Mandirian. Nah, ini kalau Grow Winner sebutannya, kalau di kami ini Mandirian sebutannya gitu ya, bukan Malandorian ya, itu beda. Ini Mandirian gitu. Nah, peaknya itu all time high itu di sekitar 7.500-an. Tadi sudah disebutkan, itu kurang lebih sekitar Maret April gitu ya. Nah, di bulan April itu apa yang terjadi? Ada dua hal. Yang pertama itu adalah ada kenaikan suku bunga acuan yang memang di luar antisipasi dan ekspektasi pasar gitu. Dan memang kenaikan yang tidak diekspektasi tersebut itu berdampak pada margin dan profitabilitas kita sebagai bank. Nah, selain itu juga ada sedikit isu terkait dengan kualitas aset, kredit macet dan lain sebagainya dari sisi retail, segmen retail di mikro gitu ya. Ini bukan hanya Bank Mandiri tetapi juga industri secara umum gitu. Nah, kepanikan tersebutlah yang sebenarnya menyebabkan investor asing itu melakukan selling di masa itu, kurang lebih April ya, tahun 2024 gitu. Nah, namun memang pada akhirnya sebenarnya kalau saya percaya bahwa ujung-ujungnya namanya saham itu kan tidak mungkin naik terus gitu ya. Akan selalu ada koreksi-koreksi di balik kepanikan terkait dengan isu-isu apapun itu gitu. Kalau memang kita percaya bahwa bank tersebut sudah melakukan transformasi yang baik secara struktural, di saat semua merasa itu adalah resiko dan kepanikan, sebenarnya itu adalah kesempatan untuk investasi gitu ya. Jadi kurang lebih kayak kalau rumah, kalau kita yakin tempatnya bagus, harganya 5M, tiba-tiba ada yang jual di 3M, bukan saatnya untuk keluar, malah itu adalah opportunity gitu ya untuk kita masuk. Nah, saya rasa baliknya market cap dan harga saham dalam waktu yang dekat itu adalah bukti bahwa investor asing itu percaya pada resiliensi daripada Bank Mandiri gitu, dan juga percaya akan transformasi-transformasi yang terjadi di Bank Mandiri juga. Contohnya adalah saya yakin teman-teman Grow Winners gitu tahu aplikasi Livin misalnya, yang tidak kita miliki 6 tahun lalu, 7 tahun lalu gitu ya. Livin itu adalah umurnya ya baru gitu, sekitar 2-3 tahunan gitu. Dan itu cukup transformasional gitu ya, bagaimana kita bisa mengakuisisi nasabah dengan cara yang sangat efisien, tidak memerlukan cabang misalnya, dan bisa secara online. Di dalam aplikasi Livin juga terdapat produk-produk yang beragam gitu ya. Nah, itu semua adalah bukti bahwa memang banknya bertransformasi secara progresif gitu. Nah, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk memelekkan gitu ya investor bahwa koreksi ini adalah kesempatan untuk masuk kembali gitu. Nah, jadi saya rasa dan tentunya semua melalui performance yang baik, komunikasi yang baik gitu. Jadi saya rasa kembali ke fundamental, Bro Adrian, bahwa kalau investor melihat memang ada transformasi yang baik dan fundamental yang sangat kokoh, koreksi itu biasanya bersifat sangat sementara. Dan memang gitu. Kita tahu semua juga, teman-teman bisa dilihat di laporan keuangan sampai 2023, bahkan di kuartal 1, kuartal kedua ya, bahwa profitabilitasnya Bank Mandiri ini masih benar-benar terjaga. Betul. Return on equity-nya itu masih double digit ya, bahkan above 20% ya. Sesuatu yang sangat menarik memang gitu bagi para investors yang memang punya view-nya itu apalagi long term view. Bener banget itu, untuk kita tetap bisa stay invested di saham-saham yang contohnya punya profile strong fundamental seperti Bank Mandiri ya. Belum lagi juga kita lihat di sini sebenarnya kalau buat teman-teman yang senangnya juga mencari capital gain, coba cari bagaimana saham Bank Mandiri masih bisa memberikan kenaikan harga sekitar 19% loh as per tanggal 2 September kalau kita invest dari awal Januari sampai sekarang. Ini saya belum mengkalkulasikan dengan potensi dividen yield yang akan didapat gitu kan. Sekitar 5%-an tuh tambahannya lagi. Luar biasa. Ya, gitu dan ini tahun ini kan belum nutup loh, ya kan. Jadi gitu. Masih mungkin nambah gitu ya. Ya, harapannya seperti itu. Gitu ya. Apalagi yang kita lihat kan situasinya
inflasinya kalau tadi mungkin challenge-nya itu adalah karena era suku bunga yang tinggi yang masih ada di global, ya tidak terkecuali bank sentral juga akhirnya juga harus mengikuti, ya kan? Tapi karena sekarang kita lihat inflasi di global, especially juga di Amerika sudah mulai declining, inflasi sudah mulai mereda gitu, dan potensi dari the Fed juga akan menyesuaikan tingkat suku bunganya. Nah ini juga tentunya akan direspon oleh Bank Indonesia, so hopefully ini akan bisa menjadi positif katalis, gitu ya. Naikin nanti net interest marginnya dari Bank Mandiri tentunya ya, hopefully ya bro ya. Nah kalau kita bicara bisnis perbankan ya, yang juga sering dilihat oleh para investors, growiners, itu kan adalah juga rasio NPL, non-performing loan-nya. Dan kalau tadi memang tadi ada tantangan di dalam industri, tapi kalau saya sempat lihat di laporan keuangannya Bank Mandiri, BMRI ini termasuk yang punya rasio NPL jauh di bawah daripada industri. Yang lain itu masih banyak yang di atas 3%. Seperti kita tahu bahwa memang batas rasio NPL perbankan itu kan adalah di 5%-an. Tapi Bank Mandiri ini cuma di 1, benar ya bro ya? Betul. Ini mungkin boleh di-share nih ya. Itu kira-kira apa sih yang Bank Mandiri lakukan supaya bisa menjaga rasio segitu rendahnya bro lo? Nah, jadi memang ya 101 banking ya, di mana kita kasih pinjam 100 ya kita mau 100 balik gitu ya. Iya dong. Nah, ini yang kita katakan saat ini adalah kita kasih 100 yang balik 99, nah baguslah berarti ini kalau untuk Bank Mandiri ini. Nah, kalau kita lihat rahasianya apa sebenarnya banyak gitu ya, mulai dari bagaimana Bank Mandiri itu melakukan loan underwriting, bagaimana kita melakukan target segmen dalam hal pemberian pinjaman dan lain sebagainya, kita melakukan profiling daripada segmen kita, dan juga segmen-segmennya itu berbeda segmen, berbeda jurus gitu dalam hal menjaga kualitas aset yang baik. Contohnya misalnya kita ketahui kalau segmennya korporasi tentunya pasti lebih resilient gitu, jauh lebih kuat gitu ya dalam menghadapi gejolak-gejolak krisis gitu. Tapi kalau segmennya misalnya consumer atau retail mungkin tidak seresilient korporasi. Nah, salah satu alasan yang juga bisa menjaga NPL Bank Mandiri itu baik adalah memang diantaranya adalah portofolio korporasi kita memang besar gitu. Jadi Bank Mandiri yang seperti Growiners ketahui kalau ada bank yang khusus di retail, di mikro, di consumer gitu, Bank Mandiri ini tentunya adalah bank wholesale kita menyebutkan gitu ya. Jadi sekitar 65% dari portfolio pinjaman kita, Bro Adrian, itu adalah korporasi. Nah, korporasi-korporasi ini adalah pemain-pemain ya, bisnis-bisnis yang bukan hanya baru kemarin gitu. Mereka sudah melalui 98, 2008 GFC ya kan, Asian Financial Crisis, Global Financial Crisis, lalu yang paling COVID-19 gitu ya. Jadi ini adalah bisnis-bisnis yang memang sudah lama, dan Indonesia kan sebenarnya tidak ada 100 korporasi setiap tahunnya ya gitu. Jadi bisnisnya itu adalah mereka sudah memang punya pengalaman. Nah, jadi ini ada sisi Bank Mandirinya yang underwritingnya itu baik dan bagus, tetapi ada juga sisi korporasi yang berbisnis dengan kita ini juga adalah korporasi-korporasi yang tangguh gitu. Nah, kalau terkait dengan sisi yang retailnya, kami juga memiliki strategi yang kita sebut sebagai value chain ecosystem. Value chain ecosystem itu apa? Karena kekuatannya Bank Mandiri itu adalah di korporasi, kan kita harus mengingat korporasi itu kan ada pegawainya. Mereka juga memiliki supplier, mereka juga punya distributor, suppliernya punya sub-supplier. Nah, jadi kalau kita kasih loan-nya itu ke orang random, itu mungkin lebih berbahaya. Tapi kalau misalnya kita kasihnya udah jelas-jelas orangnya adalah pegawainya korporasi yang sangat baik, dan dia menerima gaji, kita kasih pinjamannya ke suppliernya korporasi A dan B, dan pas sebut nama di sini gitu ya. Nah, suppliernya ini kan selama korporasinya membayar kan cash flow-nya bagus. Nah, itulah yang tadi saya sebut sebagai segment targeting gitu. Jadi sebut saja ada 100 opportunity untuk memberikan pinjaman, kita pilih yang dalam value chain-nya korporasi-korporasi kita. Nah, itulah yang membuat meskipun
segmennya adalah retail, itu tetap lebih resilient daripada retail pada umumnya, bila mana kita secara random gitu ya, secara sporadik memberikan pinjaman ke kiri kanan gitu. Nah itu yang biasanya menjadi resiko. Jadi gitu. semuanya benar-benar dipilih yang calon debiturnya ini punya kondisi finansialnya juga yang baik, sehat, betul, yang baik, cash inflow-nya sehat gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Dan mengetahui juga bahwa ternyata semua cash flow-nya ini berujung pada sebuah korporasi besar yang mendukung perputaran cash flow tersebut. Ya kita bisa membaca cash flow-nya, kita bisa menganalisa sehingga bisa memastikan pengembalian pinjaman yang adalah mengecilnya NPL itu gitu. Nah, menariknya juga Bro Adrian itu adalah loans at risk kita dan NPL ratio kita ini bisa dikatakan all time low. Saat all time ini. low. All time low. Wow. Jadi memang sudah bank ini sudah sangat gitu ya efisien dan sudah mendapatkan mungkin bahasanya rumusan yang baiknya lah gitu ya, resepnya yang kita miliki ini sudah sangat baik, teruji gitu ya dalam rangka menjalani bisnis dengan NPL yang rendah gitu, dan saya rasa itu patut diapresiasi juga dan alasan kenapa harga saham kita merefleksikan hal tersebut. Apresiasi dari investor juga, Bro Adrian gitu kan. Luar biasa. Saya pikir ini bukan tidak tanpa alasan ya, karena usianya Bank Mandiri sudah lebih dari 1/4 abad. Beberapa minggu lagi mau ulang tahun lagi ke 26 tahun ya. Jadi saya pikir teman-teman juga semakin confident ya untuk menjadikan Bank Mandiri sebagai salah satu emiten yang harus ada dalam portofolionya nih. Udah pasti. Tadi saya sempat mention mengenai kalau investor itu kan suka melihat ROI ya, dividend yield seperti itu. Betul. Dan tadi disampaikan sangat baik dan selama ini memberikan kenyaman bagi para investorsnya gitu. Namun bagaimana untuk ke depan? Kalau yang kemarin oke lah ya. Apakah artinya Bank Mandiri juga masih akan bisa memanjakan para investorsnya dengan dividend yield yang boleh dikatakan kalau saya lihat kemarin itu rata-rata di atas dari deposito perbankan pada umumnya. Oh iya, benar kan? Betul. Nah, jadi sangat betul itu. Itu menarik sekali. Apakah itu juga masih akan tetap di-deliver ke depannya gitu? Oke. Jadi yang menarik adalah kalau misalnya kita bicara ROI dulu gitu ya, Bu Adrian ya, tentang return on equity. Bank Mandiri itu secara rata-rata 5-10 tahun sebelum 2020 gitu ya, sebelum kita menjalani transformasi yang masif secara digital dan progresif, rata-rata ROI kita itu di 13, 14, 15%-an per tahunnya. Hari ini kita di 20-23%-an gitu. Jadi untuk mencapai level ROI yang sangat tinggi tersebut juga adalah hasil dari kerja keras dan juga transformasi dan strategi yang sangat jelas, clear path ke depannya seperti apa. Nah, pencapaian ROI yang luar biasa itu adalah fungsi dari berbagai hal, sebut saja dengan menjadi bank yang transaksional gitu ya, karena yang bahan baku dari bank itu kan adalah di biaya dana gitu ya, bagaimana kita bisa menggalang dana dan dana tersebut kita pinjamkan. Nah, kalau dananya aja kita galang dengan mahal, misalnya untuk menggalang dana harganya 8%, kita harus bayar cost of fund-nya gitu ya, deposito berjangka misalnya 8%. Mau nggak mau kita pinjamannya kan mahal. Kalau kita kasih pinjaman bunga ketinggian bisa jadi NPL dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang kita kerjakan untuk bisa mengurangi biaya dana cost of fund kita yang melalui development seperti Livin dan lain sebagainya. Saya yakin misalnya contohnya ya, teman-teman Growiners gitu atau Bro Adrian atau kita semua yang ada di ruangan ini yang pakai Livin pasti bukan karena bunga tinggi kan. Pasti kita pakai Livin-nya karena mudahnya Livin digunakan untuk transaksi sehari-hari. Nyamannya luar biasa. Dengan kata lain, bunga mau 5%, 3% itu bukan urusan kenapa kita pakai Livin. Kita pakai Livin karena franchise transaksionalnya. Benar. Nah, kalau kita bisa mendapatkan dan menggalang dana secara murah karena depositor kita itu berada di Mandiri untuk transaksi, kita akan berhemat dari sisi biaya dana. Itulah yang menyebabkan kasa rasionya Mandiri meningkat ya, dari yang tadinya rata-rata 65%-an bertahun-tahun, sekarang kita 80% gitu.
hampir yang terbaik di industri gitu ya. Nah, sedikit lagi nih, kira-kira siapa yang terbaik lagi? Teman-teman tinggal analisa, itu kan semuanya ada gitu ya. Tapi kita hampir yang terbaik, dan biaya dana kita tekan ke bawah sehingga net interest marginnya bisa meningkat dengan baik. Melakukan akuisisi nasabah melalui Livin itu juga cost-nya secara operasional sangat murah sekali. Jadi kita ini mengembangkan bisnis, menambah jumlah nasabah dengan biaya yang serendah dan se-efficient mungkin karena adanya Livin dan transformasi digital, dan itu luar biasa. Lalu tentunya dengan NPL yang sangat rendah karena kita dengan diskusi tadi gitu ya, karena kita mendapatkan pinjaman dengan cara strategic targeting dan lain sebagainya. Biaya CKPN profit juga rendah. Nah, itulah yang membuat Bank Mandiri bisa berangkat dari 14% ROE ke sekarang 23-20%. Pertanyaannya ke depannya seperti apa? Kami merasa bahwa kalau bicara ROE itu ada limitnya gitu, bukan sky is the limit. Jadi memang justru malah kalau terlalu tinggi itu malah concerning. Kami merasa bahwa ROE di atas 20% itu sudah stabil. Nah, lantas pertanyaan berikutnya, kalau ROE itu sudah stabil, driver untuk net profit ke depannya apa? Volume daripada bisnisnya. Jadi kita akan terus melakukan cross selling daripada bisnis, kita akan tumbuh kredit kita gitu ya. Kita juga menopang perekonomian Indonesia dan lain sebagainya. Dari situlah kita akan memberikan profit dan value tambahan ke investor-investornya Bank Mandiri gitu. Jadi ROE 20% dan terus menumbuhkan bisnis melalui pemberian kredit dan lain sebagainya. Yield secara otomatis akan mengikuti. Jadi Mandiri merasa bahwa dividend payout 60% itu adalah sesuatu yang bisa kita pertahankan secara continuous gitu ya, secara konsisten. Dan kalau teman-teman beli sahamnya hari ini misalnya, per hari ini yieldnya 4-5%an. Tapi bila mana teman-teman Grow Winners ini adalah long term investor, bicara 5-10 tahun lagi, you're talking about Bank Mandiri yielding you 10%-12% gitu ya, bila mana profit growth-nya berlanjut gitu. Jadi invest lah hari ini gitu. Luar biasa. Tapi saya tertarik tuh pada saat tadi Bro Lau mention mengenai penyaluran kredit. Saya coba lihat juga nih di financial statement-nya nih, consolidated, ini ternyata achieve 1.5 trillion, dan itu kembali lagi ini juga di atas rata-rata industri perbankan. Ini saya lihat kalau rata-rata perbankan ini hanya sekitar 12%-an teman-teman as per Juni 2024. Betul. Kira-kira ada faktor ya baik eksternal atau internal apa nih yang kenapa membuat Mandiri bisa segini impressive performance-nya? Ya, itu faktor eksternal dan internal memang keduanya itu memiliki peran gitu ya dalam hal ini. Kalau faktor eksternalnya itu adalah memang kalau kita bicara kredit itu kan ada dua segmen besar gitu ya. Segmen besar pertama itu adalah korporasi gitu ya, bisnis korporasi besar. Segmen keduanya itu adalah retail. Nah, retail ini ada retail konsumtif seperti mikro atau bisnis menengah gitu ya, SME gitu, dan juga ada retail yang konsumtif ya, kartu kredit, ya KPR gitu. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa untuk yang segmen retail produktif di mikro dan SME-nya itu sedikit ada tantangan gitu ya, sehingga ada masalah NPL misalnya di industri yang menyebabkan harga saham perbankan merosot tadi gitu ya di bulan April Mei gitu. Nah, untuk segmen retailnya pertumbuhan kita itu normal-normal aja di sekitar 10, 11, 12, 13% gitu. Jadi yang menopang pertumbuhan Mandiri yang secara konsolidasi itu bisa sampai 20-23% year on year itu adalah segmen korporasinya. Nah, kita kebetulan diuntungkan sebagai bank yang memang fokusnya adalah korporasi gitu, dan memang portfolio kita didominasi oleh korporasi. Kebetulan momentumnya tahun 2024 ini adanya itu permintaan kredit itu munculnya dari korporasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk teman-teman investor juga gitu ya, kalau misalnya saya mau memilih bank gitu, pilihlah yang momentum segmennya lagi bagus nih. Nah, kebetulan tahun ini yang memang korporasi gitu, Bro Adrian. Nah, sehingga Bank Mandiri yang 65% kreditnya itu adalah korporasi,
kurang lebih diuntungkan lah dengan kondisi tersebut. Tapi bukan berarti kita tidak menjalani pertumbuhan kredit pada sisi retail ya. Cuma memang dominasi di korporasi itu adalah faktor eksternalnya. Yang kemungkinan besar momentum korporasi ini mungkin bisa berlanjut loh sampai tahun berikutnya gitu ya. Tentunya kan kita invest buat longer term gitu. Jadi I think the corporate momentum ini bisa continue all the way. Kalau bicara internal gitu ya, saya rasa sebagian itu ya yang tadi kita sudah diskusikan, tetapi memang experience-nya Bank Mandiri gitu ya, dan kapasitas kita, kapabilitas kita dalam menservis korporasi-korporasi ini dan juga retail, itulah yang membuat pertumbuhan kita itu bisa di atas industri gitu. Karena contohnya misalnya di retail, seseorang yang tadinya kalau membutuhkan pinjaman oleh Bank Mandiri itu butuh telepon customer service, habis itu sekian, belum karuan di approve gitu ya dan lain sebagainya. Ini tinggal dia buka Livin, buka aplikasinya, pencet jadi. Jadi ada banyak kemudahan-kemudahan dalam melakukan proses pengajuan kredit yang luar biasa gitu ya. Investasi digital kita sangat luar biasa. Tim IT kita, Bro Adrian, itu 3,5 tahun lalu isinya 1.500-an orang. Hari ini 4.500. Hanya untuk IT aja ya? Hanya untuk sebegitu seriusnya kita untuk mengembangkan IT kita. Nah, itu kan adalah mesin untuk bertumbuh. Mesinnya ini udah berjalan dengan baik, dan sekalinya mesin itu berjalan, itu akan snowballing effect ya. Si A akan ngobrol ke temennya, gampang lu pakai Mandiri, aplikasi ini gampang, tapi prudent ya, tetap NPL-nya terjaga gitu. Nah, jadi ada banyak inisiatif-inisiatif di dalam memang yang membuat business acquisition becomes very efficient sama quick gitu, namun tetap prudent. Memang benar sih. Ini saya kebetulan juga kan adalah sebagai nasabah dari Bank Mandiri ya, luar biasa dengan Livin-nya ini. Ini kan sekarang kita udah semuanya udah biometric, login itu udah pakai face detection, dan karena saya memang adalah seorang yang senang berinvestasi gitu ya, di sini juga ada fitur untuk investasi dari mulai mutual fund. Bahkan nanti ke depannya ini mudah-mudahan aja nasabah juga Growiners juga akan bisa bertransaksi saham nanti lewat Livin ini. Ya, mudah-mudahan nanti arahannya akan seperti itu nih. Jadi akan boleh katakan super apps nanti ya. Ini super atau mega, saya nggak tahu kata yang mana nih gitu. Tapi pakai super dulu aja deh ya. Iya gitu. Bro, bukan masalah kita lihat sekarang nih di jalan-jalan juga. Ini kan kompetitor kita lain ya, walaupun sesama SOEs, banks ya. Mereka ini juga nggak tinggal diam loh ngelihat. Karena memang jujur sebenarnya kalau bicara pioneer, Mandiri dengan Livin-nya. Tapi bank-bank BUMN lain juga itu kan branding di mana-mana, Bro. Ini sepanjang jalan kita dari Tamrin sampai Sudirman aja, mereka kayaknya lebih lagi hype nih saat ini. Ini kira-kira melihat peta persaingan yang semakin seru, bagaimana Mandiri dengan Livin-nya akan menyikapi hal ini? Kalau boleh jujur gitu ya, pasti boleh gitu ya. Jujur kalau nggak jujur itu ya. Sebenarnya adanya persaingan gitu ya. Kalau kita ingat kembali ke 2021, 2020, 2019 gitu, yang zaman-zamannya banyak digital banks, fintech, itu bagus. Justru itu membuat kita semua melek bahwa ada area pada pelayanan nasabah yang mungkin bisa dan perlu diimprove gitu. Jadi Bank Mandiri sangat welcoming ya, sangat sangat oke dengan adanya persaingan, karena itu secara konsisten dan secara constant membuat kita untuk terus berinovasi, memastikan bahwa kita yang tetap yang terbaik gitu. Dan pada akhirnya persaingan is always good for the customers, and that's what we think is most important gitu. Teman-teman Growiners gitu ya, bahkan saya bukan hanya sebagai pegawai, sebagai nasabah Bank Mandiri juga diuntungkan dengan adanya persaingan ini semua. Nah, kuncinya itu sebenarnya ada dua, Bro Adrian. Ya. Pada akhirnya persaingan itu ibarat kalau kita lomba lari, itu distance-nya seberapa jauh.
gitu. Apaknya saya misalnya lomba lari bersaing dengan Bro Adrian gitu ya. Saya misalnya ada di depan. Pasti nggak mungkin sih. Pasti di depan. Saya lari lambat banget soalnya. Contoh yang itu nggak jujur itu di barusan itu. Lambat tapi yang terpenting kan tadi tuh distance-nya bisa sampai 42. Udah cepat tapi ternyata sekilo aja udah megap-megap saya ini. Boleh gitu ya. Nah, misalnya ada 2 lari gitu ya. Nah, pertama Bank Mandiri ini secara distance ke nomor 2-nya kira-kira sejauh apa gitu. Nah, kami percaya investasi kami ini dan apa yang sudah dimiliki oleh Bank Mandiri hari ini itu dan tentunya saya yakin ini bukan for us to judge, tapi pengguna Livin gitu ya, nasabah Mandiri adalah the best judge for this. Kita ada di depan atau mungkin ya menjadi pilihan top of mind gitu ya harapannya. Nah, memastikan bahwa kita tetap keep the pace itu yang paling penting gitu. Kita percaya bahwa bila mana Bank Mandiri memutuskan untuk kayak puas diri gitu ya dan merasa ya udah yang paling hebat dan kita berhenti, itulah sebenarnya masalahnya dan apa namanya yang bisa membuat kompetitor itu bisa melewati gitu kasarnya. Nah, jadi saya rasa untuk Bank Mandiri itu sendiri secara komitmen investasi pada area-area digital dan every digital offerings itu sudah luar biasa. Tim IT kita yang luar biasa besar itu juga menunjukkan bahwa komitmennya sangat tinggi, sehingga ya semoga kita bisa tetap menjadi pilihan utama oleh nasabah-nasabah di Indonesia ini gitu ya, dan kompetisi mengingatkan kita untuk memastikan kita untuk terus bertumbuh gitu. Bicara tadi mengenai perekonomian Indonesia dan juga bagaimana Bank Mandiri hadir untuk menjadi salah satu penopang ya dalam industri perbankan di sini, kita juga nggak bisa kesampingkan tentunya segmen UMKM kan bro ya. Pasti. Karena kan memang majority itu kan adalah memang di UMKM ya, pelaku dalam industri bisnis, keuangan. Apakah Bank Mandiri juga menyediakan sebuah layanan bagi para pelaku UMKM dengan si platform Livin-nya ini? Jawabannya adalah iya gitu. Jadi mungkin sebagian besar daripada pengguna aplikasi Livin gitu ya, itu adalah consumer gitu ya, jadi individual seperti saya dan Bro Adrian gitu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, teman-teman Growiners, Bro Adrian juga bisa, kita kan punya yang namanya Livin Merchant gitu. Nah, Livin Merchant ini adalah sebuah aplikasi yang memang diperuntukkan untuk teman-teman UMKM, karena kita percaya bahwa bagaimanapun juga negeri ini memang ditopang oleh UMKM. Nah, ini saya akan lemparkan sedikit data ya untuk memberikan konteks. Kalau kita lihat menurut berbagai sumber gitu ya, total UMKM di Indonesia itu ada sekitar 60 jutaan. 60 juta gitu ya. UMKM baik itu besar atau kecil kan segmentasinya besar gitu ya. Dari paling besar sampai kecil itu 60 juta. Nah, biasanya kalau misalnya bisnis UMKM ini kan kita menggunakan yang namanya EDC, ya kan, yang EDC ada di toko kopi dan sebagainya, mesin EDC, merchant itu. Nah, sekarang yang saya akan sebutkan juga nih data berikutnya, UMKM-nya ada 60 juta. Tahu nggak berapa total EDC yang ada di luar sana? Mungkin sekitar atau nggak nyampe 2 juta. 3 bank dengan EDC terbanyak di negeri ini adalah 3 bank terbesar yang kita ketahui. BCA, BRI, dan kita gitu ya. Setahu saya BCA, BRI itu sekitar 500 hingga 800 ribuan EDC yang tersebar di Indonesia. Bank Mandiri sekitar 350 ribuan. Nah, 3 yang terbesar aja digabungkan aja nggak nyampe 2 juta gitu. Nah, yang lainnya saya nggak tahu, tapi kurang lebih sekitar 2 juta. Tapi angka tersebut relatif ke UMKM yang 60 juta, kok gapnya besar banget. Ya lantas yang lainnya pakai apa kalau pembayaran gitu? Ya mungkin cash. Mungkin cash apa? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok bisa sejauh itu gapnya antara jumlah UMKM yang membutuhkan sebuah platform transaksi dengan EDC yang kita ketahui pada umumnya itu kok jumlahnya? Karena memang EDC itu bisa dikatakan mahal, Bro Adrian, gitu ya. Untuk mendeploy EDC-nya kita harus at least punya cabang dan manusianya untuk kirim ke toko tersebut, gitu. Maintenance-nya, subscription-nya gitu ya, belum merchant discount rate-nya dan lain sebagainya. Untuk bank mendeploy EDC tersebut mahal.
Belum kalau misalnya rusak, tokonya telepon, bos ini EDC-nya rusak, kita harus send technician. All of that is cost. Dan di mana ada cost, pasti ada some sort of fee yang perlu kita ini kan kita charge untuk basically supaya untuk bisa menutupi cost-nya. Nah, itulah kenapa. Sama seperti Livin. Tadinya tanpa Livin, kalau kita mau mengakuisisi nasabah-nasabah, kita perlu cabang. Cabangnya perlu manusia yang untuk tertulis gitu kan dan sebagainya. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau acquire nasabah masih dengan cara seperti itu jadi mahal sekali. Nah, konsep yang sama ini di Livin Merchant. Livin Merchant itu buat teman-teman Growiners, Bro Adrian, itu anggap aja kayak EDC. Anggap aja misalnya Bro Adrian adalah UMKM yang jualan kopi, saya mau beli. Pas saya bilang, oke, harganya berapa? 50.000. Bro Adrian tinggal buka Livin Merchant tersebut, pencet kopi yang saya beli, nanti muncul tuh QR-nya. Gitu. Saya langsung tinggal pencet tag gitu. Jadi HP-nya tersebut, HP-nya Bro Adrian sebagai merchant, tiba-tiba jadi EDC sebenarnya. Itulah Livin Merchant. Nah, Livin Merchant ini Bro Adrian memang belum secara masif ya. Masif kita publish, tapi kalau cek koran-koran dikit-dikit tuh ada tuh nongol tuh. Kita launch ini Juni 2023 tahun lalu. Secara boleh dikatakan low key, diem-diem gitu ya. Nah, ini yang menarik. Tadi saya katakan setelah berpuluh-puluh tahun menjalani bisnis merchant, bank besar hanya mampu mendeploy tidak sampai 2 juta EDC di tangan para merchant dan merchantnya ada 60 juta. Livin Merchant hanya dalam setahun sudah 2 juta registered users merchants. Wah, 2 million. Ini kabar bagus banget nih. 2 million of merchants are enjoying the platform of transaction melalui Livin Merchant free. Karena tidak perlu kita kirim technician kan. HP-nya HP Anda. Iya. Nah, sekarang kabar baiknya lagi. Kalau saya tahu transaksinya Bro Adrian bulan ini, bulan depan, bulan 3, lama-lama saya punya data transaksinya dan data bisnisnya Bro Adrian. Betul. Bisa menjadi alat buat saya analisa pemberian kredit. Ke depannya. Dia bankable, kita tawarkan. Jadi bankable, kita tawarkan mulai dari transaksi. Nah, jadi ini adalah sesuatu juga hal yang sifatnya struktural, transformasi tadi yang saya katakan, yang juga diapresiasi oleh investor, gitu. Karena jangan salah, tidak banyak bank, apalagi bank sebesar Bank Mandiri yang harus wake up dan melakukan transformasi seperti ini. Jadi jawabannya adalah ada, dan tunggu tanggal mainnya gitu ya. Nah, saya ini ngomongnya excited sampai tabrak-tabrak mikrofon gitu ya kan. It's okay, nggak masalah. Tapi yang juga nggak menarik, nggak kalah menarik ini kan. Sebentar lagi tadi saya katakan bahwa Bank Mandiri mau ulang tahun ke-26. Ya, ini kan hanya salah satu nih yang tadi terkait dengan merchant, ya kan. Mungkin boleh dong kasih bocoran sedikit lagi Bro. Ada keseruan apa lagi nih terkait dengan Livin? Apalagi sih yang akan ada di sana mungkin? Kalau tadi kan udah ada, cuman kan ibaratnya sedang secara senyap-senyap nih ya. Nanti semakin juga terdengar tentunya. Tapi mungkin ada yang mau biasa karena gini, setiap ulang tahun itu selalu ada kejutan. Selain tentunya kejutan diskon, itu udah pasti ya, Growiners ya. Jadi harus pantau tuh di awal-awal Oktober itu biasanya sudah itu akan ada. Wajib. Kalau itu. Iya kan? Mungkin ada lagi Bro? Nah, jadi mungkin the way to put this adalah namanya kejutan harus rahasia nih. Nice. Jadi saya sebisa mungkin split dikit, tapi tidak boleh membuka kejutannya gitu. Baik. Tapi pasti mengejutkan, itu yang bisa saya katakan. Gitu ya. Terkait dengan apa nih Bro? Jadi secara prinsip, pada akhirnya adalah produk bank itu kan sebenarnya itu aja. Ya kan, namanya butuh pinjaman bukan baru kemarin. Namanya butuh membeli obligasi, membeli mutual fund seperti tadi yang Bro Adrian tunjukkan gitu ya, cek di HP ada, kita bisa investasi, itu bukan kemarin. Tapi kuncinya adalah bagaimana itu bisa saya akses secara mudah dari ruang tamu saya sambil nonton film gitu ya, tanpa ribetnya kertas dan lain sebagainya. Nah, kejutannya intinya adalah dalam bentuk akan ada tambahan produk yang sangat relevan buat teman-teman semua dan sangat relevan buat investor gitu ya, yang nanti bisa dinikmati di mana experience dalam menjalankan aktivitas kita semua sebagai investor ataupun just somebody who just learn about investing itu akan seamless
gitu. Akan sangat seamless. Ya, tidak perlu kita buka 8 aplikasi kiri kanan gitu ya dan lain sebagainya, semuanya ada di situ. Nah, tapi prinsip yang paling utama adalah baik di ulang tahun yang akan datang dan tahun berikutnya dan tahun berikutnya dan tahun berikutnya, it's all about cross-selling produk-produk yang tadinya harus datang ke sebuah gedung, ribet, kertas banyak, tanda tangan, everything will be integrated di aplikasi kita. Itu untuk consumers, untuk individual seperti Bro Adrian, saya, dan teman-teman Growiners semuanya. Jangan lupa, nasabah kita juga ada yang korporasi. Pasti. Ada juga sesuatu yang kita siapkan buat korporasi kita, cash management yang luar biasa seamless gitu ya, treasury management yang luar biasa baik, dan juga buat UMKM tadi gitu. Live-in merchant masih low key, ada alasannya kenapa itu low key, karena memang kita mau melihat traction dan sebagainya. Nanti full blown fitur akan muncul, semoga gitu ya terjadi di hari ulang tahunnya Bank Mandiri. Jadi nggak sabar pengen cepet-cepet bulan Oktober, karena bulan Oktober ini juga sebentar lagi kok itu kan. Sebentar lagi tinggal menghitung hari seperti lagunya Chris Dayanti ya. Menghitung hari, menghitung minggu ya. Dan kebetulan juga itu adalah bulan kelahiran saya. Siapa yang nanya gitu. Gitu. Tapi kan ya biar Growiners juga sekedar tahu gitu ya. Oke. Saya tanya tanggalnya deh kalau gitu. Oh gitu ya. Boleh tahu nggak nih tanggalnya nih? Silahkan di Google aja. Sepertinya cukup banyak informasinya, tapi seru banget. Kita semua sangat excited dengan kejutan-kejutan yang akan disampaikan ya oleh jajaran direksi, khususnya nanti di Oktober awal pada saat ulang tahun Bank Mandiri ke-26. Jadi teman-teman, mungkin saya yakin sudah banyak menjadi investors dari Bank Mandiri dan tentunya harus juga menjadi penggunanya Livin ya, karena memang sekarang kan semuanya sudah all about digital. Jadi bukan lagi namanya kita menggunakan jasa perbankan tuh sekedar untuk nabung, hanya sekedar transfer uang, tapi melalui Livin ini teman-teman bisa mau ajukan KPR, bisa ya kan teman-teman, mau investasi, beli reksadana, beli yang namanya bonds, mau beli sukuk, kayak sekarang ini kan lagi ada masa penawaran ya teman-teman, bisa pesannya lewat sana. Terus apalagi ya QR ya, teman-teman belanja apa nggak bawa dompet, it's okay. Tapi kalau nggak bawa handphone, aduh matilah kita ya kan. Jadi betapa pentingnya untuk selalu ada, dan pastikan harus ada datanya tentunya ya. Kalau nggak ada pulsanya, pinjam wifi kalau pinjam wifi mungkin ya sama merchant-merchant juga. Tapi intinya seru banget bro, bincang-bincang kita ini sangat insightful, fruitful juga. Mengencourage kita semua untuk lebih confident lagi menjadikan Bank Mandiri ini sebagai salah satu emiten yang rasanya wajib ada dalam portofolio seluruh masyarakat pemodal Indonesia. Setuju. Ya, termasuk kita semua, mungkin para Mandirians, Growiners juga. Dan mungkin saya ingin sekedar mengingatkan kepada teman-teman, udah pada pakai belum itu yang namanya Growin bro, kita udah punya namanya Growin Invest and Growin Pro ya. Jadi teman-teman buat nasabah Mandiri Sekuritas ataupun juga yang lain gitu, ayo coba aplikasi kami yang terbaru, di mana ini adalah memang masih berupa web based, tapi memungkinkan teman-teman untuk bisa beli tidak hanya saham, teman-teman bisa beli reksadana juga, teman-teman bisa beli pendapatan tetap atau obligasi ya. Teman-teman juga bagi yang hobinya ini adalah trading, yang menjadikan memang trading for living, kita juga udah siapkan ada namanya Growin Pro, yang dimana memang platformnya itu teman-teman bisa customize sesuai dengan memang kesukaannya kita, mau ada running trade-nya, order book, kemudian portofolionya. Jadi seru banget deh ya. Jadi jadikan ini sebagai mungkin satu-satunya pilihan teman-teman untuk menunjang aktivitas investasi dan juga trading teman-teman. Bro Lau, thank you so much. Terima kasih for coming. Thank you. My warm and best regards buat teman-teman khususnya divisi investor relations bro, yang ada belasan orang itu. Salam, ntar kapan-kapan saya mampir ke kantornya bro. Wah, dan tentunya untuk saya juga harus nih kayaknya nih. Oh iya boleh. Nanti habis ini kita mampir ya. Mampir gitu ya. Udah ngobrol tadi. Ya, salam hormat dari saya untuk seluruh jajaran board of directors-nya Bank Mandiri, ya seluruh teman-teman Mandirians yang ada 35.000 lebih, dan tentunya untuk seluruh Growiners yang sudah setia menemani bincang-bincang saya dalam Growin Talk bersama dengan Bro Lau, Head of Investor Relations dari Bank Mandiri.
Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Thank you so much, bro. Thank you.